Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Zamzami, NIM E2019-2357 dari kelas S8 Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membacakan ayat-ayat ekonomi Islam beserta terjemahannya. Yang pertama, ayat dasar ekonomi dari Quran Surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang disenangi, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta dari jenis emas, perak, kuda pilihan, dan binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik, surga. Yang kedua yaitu ayat perintah bekerja atau mencari nafkah dari Quran Surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun fasatarudduna ala alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang ketiga yaitu ayat produksi dari Quran Surah Al-Luqman ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annahu saharakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wa kitabim mubin, yang artinya, tidaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menunjukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa dengan ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tidak ada kitab untuk memberi penerangan. Yang keempat yaitu ayat konsumsi dari surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, yang artinya, hai sekalian manusia, makalah yang halal lagi baik dan dari apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang kelima yaitu ayat distribusi dari Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustalifina fihi
mustalifina fi falladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahlah sebagian hartamu yang kamu telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Yang keenam yaitu ayat riba dari Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajah Allah faulaika humul mudhifun. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan itu berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Yang ketujuh yaitu ayat jual beli dari surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil la takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedelapan yaitu ayat hutang piutang dari surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban faryanun maqbudah wa in amina ba'dukum ba'dam falyu'addil ladzi tu'minu amanatahu wa yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa ma yaktumuha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai dan kamu tidak menemui seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan sebagian yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kesembilan yaitu ayat wadi'ah dari surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira.
yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi ajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Yang ke-10 yaitu ayat zakat, infak, sedekah. Ayat tentang zakat dari surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, dan dirikanlah salat dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat sedekah, ayat tentang sedekah di surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta belanjamu ke jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Yang ke-11 yaitu ayat sumber keuangan negara dari surah Al-Anfal ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama walintum say'in fa innahu khumsahu walirrasul liwalizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani wa yawmal taqal jam'an wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh dari harta rampasan perang itu sesungguhnya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hamba Allah Muhammad di hari Qon, yaitu hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-12 yaitu ayat investasi dari surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ke-13 yaitu ayat manajemen ekonomi dari Quran surah Yusuf ayat 47, 48 dan 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tasra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sadadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika amun fi wasun nas wa fi ya'sirun. Yang artinya, Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa,
Maka apa yang kamu tuai adalah kamu biarkan bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu pada tahun kemudian setelah itu akan datang tahun padanya manusia diberi hujan, dan di masa itu mereka memeras anggur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.